Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Innama yasyallahu min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala man ja'alal ulama lillahi umana. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanujumi fis sama walladzina hum yu'thiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasatun wa fathun wa amal. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya sangat muliakan para alim ulama sam'an wa ta'atan dhahiran wa batinan, yang saya hormati para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Kebetulan sesepuh kita dari Jamiah Nahdlatul Ulama hadir juga, yang mulia Kiai Haji Dr. Andes Abdus Syukur. Yang saya hormati segenap pengurus NUPC Kota Pontianak, baik dari unsur suriahnya maupun tamfidiahnya, segenap juga lembaga-lembaga yang ada di pengurusan PC Nahdlatul Ulama Kota Pontianak, sekaligus juga seperangkat pengurus tamfid di pengurusan PC Kota Pontianak. Kebetulan ketua kita hadir juga di tengah-tengah kita. Yang saya hormati segenap pengurus MBC sekota Pontianak, baik unsur suriahnya maupun tanfidiahnya, juga segenap pengurus Aramtim yang sempat hadir pada malam hari ini. Juga pada malam hari ini juga dari Banom Nahdlatul Ulama ikut hadir, yaitu muslimat dengan fatayat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita bersama-sama mempersembahkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga dari besarnya barokah nikmat rahmat Allah kita masih diperkenankan bisa bernafas dengan baik sampai pada malam hari ini. Juga kita oleh Allah digerakkan untuk hadir bersama-sama dalam rangka Lailatul Ijtima PJNU Kota Pontianak. Mudah-mudahan kehadiran kita semua bisa memperoleh ridho dan ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, juga seluruh pengikut-pengikut beliau. Para bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, yang memberikan maidoh setiap Lailatul Ijtima sebenarnya itu gantian. Perasaan saya bukan bagian saya malam ini, karena di Tenggara saya sudah memberikan maidoh. Dari ketua lembaga dakwah NU Kota Pontianak itu sudah ditetapkan setiap bulannya itu gantian, baik cara membacanya atau diisi mau'idah. Ya, karena sudah disebut mau diapakan lagi. Untung kitabnya di bawah. Hanya yang saya tawarkan lagi kepada kawan-kawan ini, sistemnya kayak apa? Apakah seperti di pondok atau kita baca lafadznya langsung bahasa Indonesia? Kalau pakai tining-tining nanti lama, sangat lama itu. Sangat lama. Makanya saya tawarkan, karena dulu maunya kawan-kawan ini ala pondok pesantren katanya. Kalau diberi makna satu-satunya begini, kapan mau selesai? Sudah 1 bulan sekali ini. Kadang-kadang ini pun sampai lupa, sampai di mana ya? Sampai lupa. Sampai gang jadi tengah.
Nah, kita sudah maklum bahwa Nahdlatul Ulama mulai berdirinya itu komitmen untuk membentengi, mempertahankan dan menyebarluaskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sering saya sampaikan apa yang disampaikan Imam Tahtawi. Kalau diterjemah ke bahasa Indonesianya, itu menghimbau para kaum muslimin dihimbau untuk tetap mengikuti golongan terbesar yaitu yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pada saat ini kata beliau itu terkumpul dalam madhab yang empat, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan Hambali. Barang siapa keluar dari empat madhab tersebut, dari keluar dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu berarti melakukan perbuatan bid'ah dan masuk neraka. Itu menurut pandangan Imam Tahtawi. Itu sudah saya sampaikan. Lah kenapa kita harus berilmu? Apakah yang lain tidak baik? Baik, semuanya baik. Yang jelas kalau kita ikut ilmu, kita mendapat bimbingan dari para ulama. Dan memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau sering bersabda, ittabi'ul ulama, fa innahum sirajud dunya wa masabul akhirah. Beliau tidak akan menyatakan ittabi'u ahla baiti, tidak demikian. Tapi ikutilah ulama. Lah kenapa suruh ulama? Karena ulama itu adalah sirajud dunya, yang menjadi pelita di alam dunia ini. Wa masabul akhirah, dan nanti menjadi penerang di alam akhirat. Kan katanya dijelaskan oleh Rasulullah, nanti dalam akhirat itu jarak satu jengkal kita nggak tahu siapa di depan kita. Terjadi kita dapat maunah dari Allah, diberi sinar cahaya keimanan kita, bahwa kita mendapat penerangan nanti dalam akhirat. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih meyakini. Bukan yang paling benar, tapi meyakini bahwa yang kita iktikadkan bersama paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah sesuai dengan ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Makanya kitab ini karangan beliau langsung, Asis langsung yang mengarang. Kitab ini dikarang tahun 1330. Di saat di tanah Jawa itu sudah bermunculan paham-paham yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka beliau untuk menyelamatkan para nahdiyin yang ada di tanah Jawa dan sekitarnya pada saat itu, maka dibaranglah satu kitab risalah yang beri nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang kita tidak ngerti apa Ahlus Sunnah itu. Kalimat dari Ahlun Sunnah Jamaah. Ahlun kalau secara bahasa itu ada banyak arti. Ahlun bisa bermakna keluarga, seperti ahlul bait, keluarga rumah tangga. Ahlun bisa itu bermakna penduduk, seperti ahlul jannah, penduduk surga. Ahlul dunia, penduduk dunia. Ahlun bisa berarti pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti pengikut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah apa sunnah? Nah kan Rasulullah sering menyatakan dalam hadisnya, kalau agama Nasara itu pecah 72, agama yang dipecah menjadi 72 firqah. Nah agama ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah. Kata beliau, seluruhnya masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, ma hiya?" Kan bermacam-macam hadis. Ada Rasulullah menjawab langsung, ada yang masih secara detail. Mahia qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qalu masunnah ya Rasulullah. Qala ma'an wa ashabi alaihi. Kan ada yang begitu. Ada yang langsung hadis, mahia ya Rasulullah, ma'an wa ashabi alaihi. Ada yang demikian. Jadi golongan yang satu siapa? Yang satu golongan Islam itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW serta mengikuti sunnah-sunnahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW.
Maka yang dikatakan sunnah, kata-kata sunnah secara harfiah maknanya atori, jalan. Baik itu jalan yang diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah. Tapi secara istilahi, kata-kata sunnah, jalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang pasti mendapat ridho dari Allah SWT. Nah di sini dalam kitab ini yang akan dibicarakan. Namun kalau tidak salah, ya mari kita baca biar singkat saja. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa mawasinuha thalathatun. Al-awwalu an yandura fil amri al-muhdath fa in shahida lahu mu'adhdhimu syari'ati wa asluha fa laysa bi bid'atin wa in kana mimma ya'ba dhalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun wa in kana mimma tarajjahat fihi al-adillatu wa tanawalathu ash-shubhatu wastawat fihi al-wujuhu uktubirat wujuhuhu fama tarajjaha min dhalika raja'an ilaihi. Di sini dijelaskan qala, di sini diberi artinya qala, berkata Syekh Zuhud. Wa mawasinuha thalathatun, dan timbangan bid'ah itu ada 3. Apakah bid'ah atau tidak? Itu ada 3. Yang pertama di sini awwalu ayyan fil amri muhdati fa in syahida lahu mu'addimu syari'ati wa asluha falaysa bid'atin. Apabila diperhatikan suatu perkara yang baru dan disaksikan oleh mu'addimu syari'ati, artinya di sini dimaksud yang sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ijma' dan qiyas. Di sini wa asluha falaysa bid'atin. Maka ini tidak boleh dikatakan bid'ah. Tidak boleh dikatakan. Sekalipun perbuatan itu tidak pernah diberi contoh oleh Rasulullah atau tidak pernah diperintah oleh Rasulullah, tapi kalau perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, itu tidak boleh dikatakan bid'ah. Mari kita buka kembali seperti ini. Ini bid'ah ini sebenarnya terjadi di masa Rasulullah juga terjadi. Di masa Rasulullah terjadi. Rasulullah malamnya mimpi, trompanya Bilal tuh kedengaran Rasulullah di surga. Jadi Rasulullah itu kagum, masa iya? Bilal mendahului saya masuk surga, apa amalannya yang hebat? Jadi pada saat Bilal itu ditanya, kita ketemu ditanya, Bilal, berbuat apa yang istimewa kamu lakukan? Kok kamu mendahului saya ke surga? Nah kata Bilal, dengan singkat dan menjawab Rasulullah, saya tidak pernah adzan kecuali setelah adzan saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dan saya tidak pernah hadas kecuali saya berwudu, setelah berwudu saya melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah sebelumnya ini Rasulullah tidak pernah memerintahkan, tidak pernah menghimbau kepada sahabat-sahabat untuk melakukan sunnah ba'dal adzan dan sholat sunnah ba'dal wudu. Tidak pernah. Tapi menurut pandangan Bilal sendiri ijtihadnya, beliau melakukan memberanikan diri. Nah, tapi Rasulullah itu disetujui. Lalu kemudian dikatakan sunnah ba'dal wudu menjadi ketetapan, lalu dijadi sunnah Rasulullah. Nah inilah yang dikatakan hadis takrirah. Bukan disadarkan langsung, tapi pengakuan dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Kan bid'ah ini, kata-kata bid'ah sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan ibadah yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Nah ini dilakukan. Lalu kita orang NU kata tadi oleh Abah Jamiyah Selawat itu, jadi dikir bersama itulah amalia NU, itu betul itu. Tadi sudah dilakukan. Nah yang lain dikatakan bid'ah. Perbuatan yang kayak demikian mulai dari Rasulullah SAW sudah ada, sudah dilewatkan oleh Sayyidina Abbas. Malah hadis dari Sayyidina Ali, rawinya Bukhari Muslim, Sayyidina Ali bercerita, kalau Sayyidina Abu Bakar baca Al-Quran itu tidak kedengaran siapa-siapa. Tapi kalau Sayyidina Umar baca Al-Quran itu betah-betah,
Bismillah kayak begitu. Tapi kalau Ammar bin Yasir baca Al-Quran itu mesti dipenggal-penggal. Kayak modelnya apa? Yasin Fadilah. Lalu dikatakan bid'ah sendiri. Saya disangka tidak ada sumbernya. Nah ini ada yang melakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah paling dilakukan oleh Rasulullah? Ditanya langsung. Sebahasa kita, kenapa kamu baca Al-Quran model demikian? Itu jawabnya sederhana. Ya Rasulullah, karena saya membaca yang bisa didengar oleh Tuhan saya, yaitu Allah. Dengan suara apa lagi bersuara. Sebelum bersuara dalam hati Allah sudah mengerti. Lah Sayyidina Umar, kenapa kamu baca butak-butak kayak begitu, kata Rasulullah. Saya Rasulullah sebenarnya baca demikian ingin menakuti setan dan ingin membangun orang yang ngantuk. Lah kenapa? Sahabat dia sih kok dipenggal-penggal? Juga ditanya. Apakah saya salah Rasulullah? Kalau saya menyilin-nyilingkan yang tidak berguna dalam Al-Quran? Lah kata Rasulullah itu semuanya itu baik. Yang baca tidak bersuara model Sayyidina Abu Bakar itu baik, karena Tuhan Maha mendengar. Yang bentak-bentak tujuannya itu baik. Kenapa? Karena tujuannya ingin mengkagetkan setan dan ingin membangunkan orang yang ngantuk. Dia bilang dia nyari makin nikah, tapi udah ngantuk. Jadi aku datang pertengahan ke TV, sampai datang pertengahan di nanti setelah gitu. Boleh gitu. Aku datang pertengahan semua jaket, sampai pertengahan gitu. Ini kesenangan Umar itu. Nah itu dulu kayak begini. Jadi segala sesuatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan as-sunnah dan hadis dan ayat Al-Quran itu tidak boleh dikatakan bid'ah. Ini juga terjadi di masa-masa tabi'in, di masa sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di saat khalifah itu dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat desa itu melakukan sholat qoblal Id wa ba'dal Id. Nah ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah. Dan dilakukan Sayyidina Ali tidak boleh komentar apa-apa. Karena sudah dianggap benar, karena butuh ibadah tidak ada batasannya. Yang penting tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lah sama kayak hari ini hari Rokok. Kan kalau di pondok-pondok di Jawa itu kan diadakan sholat sunnah. Kan? Sholat sunnah safar. Kan katanya Imam Abdi Wabdi menjelaskan dalam kitabnya, setiap tahun akhir dari bulan Safar ini Allah menurunkan bala dan penyakit sebanyak 320.000 kali, 2.000 macam. Setiap tahun. Itu menurut beliau. Nanti boleh buka dalam kitab Abdi Wabdi. Beliau menyatakan di sana setiap tahunnya Allah menurunkan bala dan penyakit setiap akhir Rabu dari bulan Safar sebanyak 320.000 macam penyakit dan bala. Makanya penyakit belum tahu dokter itu yang penyakit obat yang pasti betul, belum penyakit lain. Dulu ditahti bulu ada bulu babi, ada bulu unta, nanti bulu apa lagi yang datang nanti? Dulu paling ditakuti penyakit antrak. Sampai di NU itu tahun 2002 dibawa rumah sakit dan penyakit antrak itu. Kenapa? Penyakit antrak sangat bahaya. Kalau menyerang manusia, sebelum 70 tahun tetap sekalipun ditanam dalam tanah, sudah dikubur dalam tanah itu masih menular. Sampai dibawa rumah sakit. Kebetulan di hutan barat yang itu saya waktu itu. Itu masalah ini alur betul itu. Dari jam 8 pagi sampai jam 3 malam. Sampai Habib Lutfi mencak-mencak. Mungkin itu kan gak kejadian. Tapi mau sampai kamu tak dengan kamu mau bertangan ke tak menghargai saya. Untuk ini kan tanda seiktifak. Muncang situng haram itu berdua segala. Muncang hitung tak sah itu berdua yang sah. Ini pembahasan.
Itu saking bahaya. Makanya oleh Imam Dirobi itu disarankan untuk menangkal bahwa akan turun pada akhir bulan, sidang akhir Rabu terakhir bulan Syawal itu beliau menyarankan sholat 2 rakaat. Suratnya setelah Al-Fatihah beliau mengimbau membaca Inna a'tainakal kautsar 17 kali, membaca Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Urutan kedua itu sama. Insya Allah kata beliau akan terhindar dan laknat akan diturunkan oleh Allah sebanyak 320.000 kali. Apakah ini bid'ah? Ingat tadi yang tidak bertentangan dengan muqaddimus syariah tidak boleh dikatakan bid'ah. Apa salahnya diajukan sholat? Apa salahnya? Rasulullah saja kalau sedang risau, bila disuruh kamar, dia melakukan sholat. Baik itu mau dikatakan sholat mutlak, cukup usalli lillahi ta'ala, apa salahnya? Itu dapat dibenarkan. Ya sebagian ulama langsung dinyatakan usalli sholat sunnah akhir dari bulan Syawal. Ya monggo silakan. Nah, di sini yang dimaksud di sini mu'addim syariah. Wa sunnah falaysa bid'atin. Wa in kana mimma ya'bada likulli wajhin fa huwa batilun batilun. Nah, apabila mu'addim syariah ini tidak menyetujui ya menolaknya di sini. Bikulli wajhin yang setiap wajah fa huwa batilun batilun. Maka itu batil dan sesat. Seperti apa? Dulunya kita kemudian di Pontianak ya, kalau hari Rabu terakhir dikatakan hari robok-robok, lalu dianggap sengit di ujung jalan di bukan tuh digambil betulak bandel kan gitu Pak. Nah ini kita dolalah sebenarnya yang kemudian begini berarti lu dolah. Jadi kalau robok-robok dianjurkan oleh ulama bukan uang tulak bandel, tapi disuruh sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, membaca setelah Fatihah, membaca surat Inna a'tainakal kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq An-Nas sekali untuk menghindar balak yang akan diturunkan oleh Allah setiap Rabu terakhir dari bulan Syawal setiap tahunnya sebanyak 320.000 macam balak. Masih ingat Pak dulu di Batang Mempawah yang robok kan pas hari robok-robok, maka di bawahnya banyak korban Pak, di bawah sedang orang mengusahakan lomba kan gitu. Dengan dirobok itu juga benar juga itu. Apa itu hasil bukan pemikiran kasarnya Imam Ad-Dirobi, melewat muka syafatnya. Nah ini salah satu penangkal, boleh dikatakan obat. Kan obat ini boleh dengan doa, boleh dengan yang saran dokter dan sebagainya. Nah ini yang harus kita tangkap bersama. Nah juga termasuk bid'ah dolalah. Ini maaf tadi, orang mau turut datang kayak kandung beton bulan bisa tadi. Ini kan masih terjadi. Kalau kayak gini sanding setengah buka aurat, pas nunggu ngepe aja, pas nikah nur tulis ben ayat Al-Quran. Pas hadir nikah mengkakoke begitu. Kan dari bunuh betul ya. Nah ini perbuatan yang tidak dibenarkan. Nah kalau bacaan ayatnya itu dapat dibenarkan. Apakah selamatan 7 bulan, apakah 4 bulannya dibenarkan? Dibacakan apa? Dibacakan surat Yusuf, dibacakan surat Maryam, dibacakan surat Tabarak, Waqiah dan sebagainya, itu dibenarkan. Kata Imam Syafi'i, tafa'ulan lil ayat. Karena di ayat dibaca menceritakan orang-orang yang hebat di hadapan Allah SWT. Dibacakan surat Yusuf agar kalau umat laki-laki tampan kayak Nabi Yusuf takwa kepada Allah SWT. Kalaupun perempuan lahir, mudah-mudahan itu tafakulan ke Siti Maryam agar mirip Siti Maryam, wangi orangnya cantik itu bertakwa kepada Allah SWT. Dan ayat lain tafakulan istilah ulama tafsir. Tidak ada salahnya itu. Karena tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kayak tadi bertentangan, kalau sudah ditolak oleh nas ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, fahuwa batilun wa dhalalun. Maka itu batil dan sesat.
masih banyak. Lah bagaimana kalau orang Madura itu? Kalau datang bulan Muharram dikatakan tajin bedis. Kalau datang bulan Safar dikatakan tajin merah. Apa ini bid'ah ini? Apa ini bid'ah? Ini realita kenyataan yang kita lakukan. Kalau bid'ah, mari kita himbau, jangan dilakukan. Ya, kalau ada yang mengatakan bid'ah, bukan beres. Sesepuh kita itu sangat arif. Lah kenapa kalau bulan Muharram itu diberi sedekah bubur pedas, tajin pedis, biar mengenang itu kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu cucunya Sayyidina Husain. Pas tanggal 10 Muharram pada tahun 50-60 itu wafat, yang dipenggal kepalanya. Itu mengenang. Maka kejadian sangat mempedaskan. Ya sangat mempedaskan. Karena bentuk sedekah itu bentuk apa saja yang bisa beri manfaat kepada orang lain, itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, caranya ini dibikin lambang. Oleh sepuh kita dibikin lambang. Karena bulan ini kejadian yang sangat mengenaskan, yang sangat pedas dirasakan. Dan di dalam sejarah dijelaskan, Sayyidina Husain mirip Rasulullah, dari pusat ke atas mirip Rasulullah. Kalau Sayyidina Hasan dari pusat ke bawah itu mirip Rasulullah. Nah ini pada tahun itu pas terbitnya fajar, pada tahun itu tanggal 10 Muharram beliau yang dipenggal kepalanya oleh Ibnu Sina. Padahal dalam sejarah dijelaskan sebelum beliau memenggal lagi di gunung ada tulisan. Tertulis dengan darah. Bagaimana kamu bisa mendapat syafaat datuknya kalau kamu berkehendak membunuh Sayyidina Husain? Tapi karena keimanannya sudah tertutup, dipaksakan dipenggal. Lah kan ini. Lah kenapa? Kalau bulan Safar itu biasanya kan yang mau baca Adibian tajin merah. Nah itu bertepatan pada wafatnya Sayyidina Hasan. Bulan Muharram yang terkena racun sampai memuntahkan darah semuanya. Itu hanya lambang saja. Hanya lambang. Itu yang terjadi. Sejarah menyatakan, ada yang mengatakan tahun 45 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 51. Sayyidina Hasan wafat. Lalu oleh sesepuh kita dulu, datuk-datuk kita diberilah agama sedekah, memperingati mengenang kejadian yang sangat mengenaskan juga, akan menjadi lambang peringatan untuk kita semua. Itu tidak ada salahnya sebenarnya. Ini juga tidak boleh dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena berhubungan dengan budaya. Nah, sebagai ulama, kalau uruf yang terjadi tidak ada hubungan sangkut paut dengan bid'ah tidak bid'ah. Karena uruf sudah kebiasaan. Asalkan jelas tidak bertentangan dengan nas yang ada. Jelas dengan nas yang ada. Mari kita baca lagi. Al-Mizan Tsani ittabaru qawaidil a'immati wa salafil ummatil amilina bi tariqis sunnah. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata bihi. Wa ma wafaqa usulahum فهو حق وإن اختلفوا فيه فرعا وأصلا فكل يتبع أصله ودليله وقد وقع من قواعدهم أن ما عمل به السلف وتبعهم الخلف لا يصح أن يكون بدعة ولا مذموما ولا تركه بكل وجه وجه لا يصح أن يكون سنة ولا محمودا وأما أثبت أصله ولم يرد أنهم فعله فقال مالك بدعة لأنهم لم يتركوه إلا لأمر عندهم فيه وقال الشافعي ليس ببدعة وإن لم يعمل به السلف لأن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام به في الوقت أو لما هو أفضل منه والأحكام مأخوذة من الشارع وقد أثبته.
وقد واختلفوا أيضا فيما لم يرد له من السنة معارض ولا شبهة فقال مالك بدعة وقال الشافعي ليس ببدعة واستند لحديث ما تركه lakum fahuwa afun. Jadi timbangan yang kedua, ukuran yang kedua di sini disebutkan apabila perbuatan itu sesuai dengan kaidah imam dan ulama-ulama salafnya umat yang amilin lewat jalan sunnah di sini. Jadi ulama salaf menurut pemahaman Imam Ghazali, ulama yang lahir sebelum tahun 300 Hijriah, mulai di zaman sahabat sampai tabi'in sampai masa tahun 300 itu dikatakan ulama salaf. Setelah tahun 300 sampai tahun 1000 itu dikatakan ulama kholaf. Ulama yang lain setelah tahun 1000 Hijriah dikatakan ulama mutaakhirin. Ini ada terbagi-bagi. Jadi kalau itu sesuai dengan kaidah ulama salaf dan pernah dilakukan oleh ulama salaf, nyata dengan jalan sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW, itu juga tidak boleh dikatakan itu perbuatan bid'ah. Karena seorang ulama, a'immah, lebih-lebih yang termasuk dalam ulama tidak akan melakukan sesuatu yang memang bertentangan dengan dasar-dasar prinsip agama Islam. Tidak akan pernah melakukan. Tapi kalau perbuatan tersebut melenceng dari kaidah para imam dan melenceng dari apa yang biasa dilakukan oleh ulama salaf, maka itulah ibrah. Tinggal kita lihat apakah menjurus sesuatu yang melewati batas dalam syariat. Kalau itu terjadi, maka boleh dikatakan itu perbuatan bid'ah. Seperti tadi selamatan kandungan 7 bulan yang biasa dilakukan oleh kelompok orang Madura, itu boleh dikatakan bid'ah yang tidak baik. Bukan bacaan ayatnya, tapi prakteknya yang duduk bersanding, yang sedang buka aurat dan orang lain bukan muhrimnya harus memandikan. Kalau mandi lalu siram air lalu dipukul kepalanya, kan begitu. Nah, ini perbuatannya. Apalagi biasanya dulunya itu megang ayam lalu megang kelapa dipijak yang ada tulisan ayat Al-Qur'annya. Ini termasuk bid'ah mungkarat. Harap dijauhkan. Kalau mandi sendiri insya Allah tidak tergolong bid'ah. Dibaca ramai-ramai ayat yang dibaca, lalu dia mandi sendiri dalam tempat yang tertutup, itu baik. Tafaulan dari ayat Al-Quran. Memang Al-Quran sebagai sifat bagi umat mukmin itu tidak bermasalah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bukan sekarang. Dengan tidak dilarang, dengan sendiri terkikis dengan sendiri, alhamdulillah sekarang. Nah, kan model begitu itu bid'ah. Nah, sekarang satu perbuatan dilakukan tapi tidak pernah dilakukan ulama salaf dan tidak pernah dilakukan para imam. Nah, ini yang berbeda ini. Menurut Imam Malik bid'atun. Jadi kalau nggak ada dilakukan oleh ulama salaf yang diikuti oleh ulama kholaf, lalu mengadakan sendiri perbuatan yang dalam ibadah, itu boleh dikatakan bid'ah. Ini menurut pandangan Imam Malik. Tapi di sini Imam Syafi'i laisa bid'atin. Imam Syafi'i tidak menyatakan bid'ah, tidak boleh dikatakan bid'ah kata dia. Kenapa? Li'annahu lam yatrukuhu. Di sini beliau mengatakan wa illam ya'mal bihi salaf. Sekalipun ulama salaf tidak melakukan hal yang demikian. Imam Syafi'i condong tidak bid'ah. Apa alasannya? Li'anna tarkahu lil amali bihi qad yakunu li udrin qama bihi fil mudrik. Bisa terjadi ulama salaf di kala itu tidak melakukan pembuatan hal tersebut karena ada udzur. Apakah beliau tengah sakit, tengah tidak badan, tengah sewaktu tidak senang, itu udzurnya. Itu. Au lima huwa afdalu minhu. Atau tidak udzur tapi meninggalkan lebih baik.
meninggalkannya lebih baik. Tapi tidak boleh dikatakan bid'ah. Yang maksud di sini bid'ah dhalalah. Yang dimaksud di sini bid'ah dhalalah. Karena Imam Syafi'i sendiri di dalam Ar-Risalah bid'ah dibagi dua oleh beliau. Ada bid'ah mahmudah, itu. Ada bid'ah qabihah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya bid'ah mahmudah, bid'ah perbuatan yang tidak pernah dijumpai di masa Rasulullah SAW, tapi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, tidak bertentangan dengan ijma' dan qiyas. Bid'ah qabihah, bid'ah perbuatan ibadah yang tidak pernah dijumpai di masa Rasulullah SAW dan masa sahabat tabi'in, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, maka dikatakanlah itu perbuatan bid'ah. Imam Syafi'i juga ini dijelaskan juga di sini wal ahkamu ma'khudatun minasyari'i wa qad athbatahu. Jadi hukum-hukum dalam Islam itu diambil dari syari'. Syari' ini ulama ada khilaf. Syari' yang dimaksud Allah, tapi jumhur ulama kata-kata syari' dengan kalimat ini yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Jumhurnya ulama bermaksud di sini lapan ini syari' di sini Nabi Muhammad SAW dan sudah ditetapkan oleh syari'. Kalau ini yang terjadi, ya tidak bisa dibilang bid'ah. Wa khalafu aidan fi ma lam yurillahu minas sunnah mu'aridun wala syubhatun faqala malikun bid'atun. Apabila di sini al-a'immah wa salafil ummatil amilin itu menentang perbuatan tersebut yang memang datanya tidak ada bertentangan dengan sunnah dan tidak syubhat, menurut Malik di sini disebut bid'atun. Wa qala Syafi'i laisa, Imam Syafi'i menyatakan tidak bid'ah. Apa alasannya Imam Syafi'i? Wastadanah li haditsin. Imam melandaskan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi mata waktu lakum fahuwa afun. Apa yang aku tinggalkan untuk kalian semua itu adalah ma'fu. Dimakfu. Karena memang dibatasi oleh Rasulullah. Karena dalam hadis lain ulama umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW banyak celaka semua itu karena banyak bertanya. Seperti sahabat bertanya, Haji, apakah setiap tahun? Apakah hanya sekali? Maka saya menjawab, kalau saya jawab setiap tahun memberatkan kamu, maka apa yang aku tinggalkan, jangan banyak bertanya. Itu banyak. Maka Imam Syafi'i melandaskan demikian, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, walaupun tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf, itu tidak boleh juga dikatakan bid'ah kalau nyata-nyata tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau hanya Rasulullah tidak mau mengerjakan karena dasarnya ini, apa yang aku tinggalkan itu ma'fu. Jangan mematuhi semua jadi bukan tergolong bid'ah. Nah di sini dijelaskan waqala dan berkata Syekh Zuhud wa ala hadha ikhtilaf wa ala hadha ikhtilafun fi durbil idar wa dzikri bil jahri wal jam'i wa du'a'i. Di sini. Nah, atas pendapat ini kata Imam Zuhud, ini mengkola Imam Zuhud di sini. Perbedaan ulama atau ikhtilaf pertentangan ulama atau perbedaan ulama fi durbil idar. Durbil idar ini oleh Kiai Habib Isomuddin, cucu daripada Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Masis, itu diartikan kepengurusan jemaah atau boleh diartikan kepengurusan organisasi. Seperti organisasi NU, sebagian menyatakan bid'ah, sebagian lagi ulama tidak boleh dikatakan bid'ah. Karena segala apa yang ada dalam kamus itu sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan mempertahankan
akidah yang benar, yang sesuai akidahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini fitur bin itu dalam kepengurusan jemaah, organisasi. Ini ada hilaf ulama. Tapi sebagian besar tidak digolongkan sebagaimana ikut NU ini apa wajib atau tidak. Ikut Jamiah Nahdlatul Ulama ini apa hukumnya wajib atau tidak? Ini tergantung sikap si pribadi orang itu sendiri. Kalau memang orang ini kalau tidak ikut jemaah bisa melakukan perbuatan maksiat yang sangat besar, maka orang ini wajib ikut jemaah. Hukum asalnya ia mubah. Hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau ini seandainya tidak ikut berkumpul dalam sebuah jamiah bisa melakukan perbuatan maksiat yang besar, maka orang ini wajib mengikuti. Wajib. Itu wajib. Nah juga jadi hilaf fikir bil jahri. Dalam umat malah paham Wahabi dikatakan bid'ah. Coba lihat kita di Mujahidin, kalau salam sudah diem, tidak ada apa-apanya. Dan sampai detik ini di Mujahidin duduk masih hebat, kalau terawih duduk masih enak. Kalau pas orang kita yang beri imam mengambil 20 dan diberi midat dengan selawat, tapi sekarang sudah semuanya malah sekarang sudah ambil 4. Jadi dilakukan hanya 3 salam. Menurut paham Imam Nawawi dalam Syarah Wafatul, kalau terawih kurang dari 20 itu bukan terawih dan tidak sah diniatkan terawih. Tidak sah. Kalau 4 jelas tidak sah menurut pandangan beliau. Kalau 2 pun itu tidak sah kalau diniatkan terawih. Kalau makumnya hadis itu Cita Aisyah tidak menjelaskan terawih, itu suratul lail. Kan begitu akhirnya. Ini bukan kata saya, kata Imam Nawawi. Jadi yang 4 rakaat sudah ikut Rasulullah dan golongan 2 rakaat, tapi kalau niat terawih tidak sah. Itu menurut Imam Nawawi. Jadi kalau mengambil 8 itu 2 itu niatnya niat salatul lail. Tapi kita paham Ahlus Sunnah Jamaah setelah ditegaskan oleh Sayyidina Umar, itu menurut pandangan sebenarnya sudah ijma' ulamanya sahabat. Yang menurut ijma' itu salah. Makanya Imam Nawawi berkuat kalau kurang 20 bukan berjamaah, bukan salat tarawih. Bukan salat tarawih. Makanya kalau di Madinah duduk tetap sekarang ini tarawihnya 41. Tapi di sana Imam Nawawi melarang di luar Madinah hukumnya haram. Itu ketegasan Imam Nawawi dalam Syarah Wafatul. Kenapa ulama Madinah bisa diperbolehkan? Alasannya dapat diterima oleh akal. Karena Mekah Madinah tempat haramaini. Ulamanya yang terima juga beri junjungan dunia. Junjungan ibadah kepada Allah. Ulama Mekah dulunya kalau dapat tarawih 1 salam, beliau berdiri tawaf. Madinah menghadap ke mana? Maka sepakat ulama di masa itu yang dipimpin oleh Imam Malik, pengganti dari tawaf itu ditambah 2 rakaat. 20 tambah 2 jadi 40. Satunya tuh witirnya. Itu dulu. Nah ini juga tidak boleh dikatakan fitnah. Tidak boleh dikatakan fitnah. Ini yang dijelaskan dalam kitab ini. Ya tentu, kalau sudah hasil ijtihad pasti ada pemahaman yang lain. Tapi yang kita yakini pemahaman yang kayak begini, yang kita yakini. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan menurut Imam Haramaini, dulu Imam Syafi'i, penentang ijma' pasti salah. Penentang ijma' pasti salah. Karena ijma' ulama Nabi Muhammad dijamin oleh Rasulullah SAW. La tajma'u ummati fi dhalalah.
Jadi ulama itu tidak ada mengatakan ijma kesepakatan dalam kesesatan. Itu ada jaminan dari Rasulullah SAW. Makanya menentang ijma itu dianggap salah. Di saat itu sudah dianggap ijma para sahabat. Kalau memang tidak benar, tidak akan dibiarkan oleh Sayyidina Ali. Seandainya Sayyidina Umar sebagai khalifah memerintahkan besok sholat tarawih harus dilaksanakan secara berjamaah 20 rakaat. Kalau tidak benar pasti ditentang oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Sayyidina Ali sudah dikatakan anak Madinatul Ilmi wa aliyan babuku. Lah karena itu sejalan dengan kaidah-kaidah syariat Islam, maka diikuti Sayyidina Ali juga ikut. Kalau kita bicara tentang tarawih bid'ah, sholat berjamaah tiap malam bid'ah. Kalau kita mau bicarakan tentang itu, karena Rasulullah tidak pernah melaksanakan tiap malam sholat berjamaah. Tidak pernah. Kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mengambil 8, kadang-kadang beliau full 20. Terus beliau kalau 8 mengambil itu dalam kitab Nailul Awtar dijelaskan oleh Ibnu Abbas sejelas-jelasnya di sana. Kalau 20 dari 8 beliau menambah di rumah beliau digenapkan 20. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya boleh orang berpendapat boleh, tapi menurut kita paham Ahlus Sunnah Jamaah yang ada dalam tergolong dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini yang lebih diyakini dari pendapat-pendapat yang lain. Dan dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak pernah menyalahkan yang lain. Silakan monggo berpendapat, tapi yang diyakini dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama tarawih yang 20 ini yang sudah jadi kesepakatan. Nah ini juga tidak boleh dikatakan bid'ah, bahkan itu dikatakan sunnah. Kenapa? Sunnah khulafa'i rasyidin. Karena Sayyidina Umar salah satu dari khulafa'i rasyidin. Karena Rasulullah bernasihat, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin mahdiyyin." Itu kan jelas saja. Jadi kalau sudah sumbernya dari khulafa'i rasyidin tidak boleh dikatakan itu perbuatan bid'ah, tapi itu sunnah khulafa'i rasyidin yang memang dijamin oleh Rasulullah SAW. Saya tidak tahu, saya dulu pernah ada seorang ibu itu lumpuh. Jadi anaknya Dr. Iqbal, anaknya Iqbal, adiknya Pak Samsul Rijal ke rumah. Alhamdulillah sembuh. Bisa jalan beliau itu, bisa jalan. Jadi ngomong-ngomong di rumahnya ngomong-ngomong, karena beliau kata Aisyah Muhammadiyah, Bu, biar saya tahu Bu alasannya. Kalau ada orang tanya, Muhammadiyah itu kok melaksanakan pada umumnya tarawih itu mengambil 4 semuanya itu apa alasannya? Ini ketua Aisyahnya. Dia tidak bisa jawab, saya tidak tahu juga. Hanya instruksi dari pusat, ya saya ikut kata. Kalau begitu tidak boleh. Ibadah tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus tahu pasti. Tapi nanti saat saya ngomong iya tadi. Dan memang juga gitu menterawi, secepat banyak jemaah. Tapi dulu pernah terawih itu itu masih terjadi. Tak sampai ke menit lah gitu. Tak sampai ke menit, tak cukup. Dan ini kata orang yang tak sah. Ini kalian sih itu, kok usah. Teman sampang itu, badannya mana Raden Muhammad Kanji. Mun tarawih pada di Mekah. Hakaman, boleh ni musuh. Ini kada gimana ni? Kadi mau berkontrak. Ini betul ditungin kan? Lama ke Ramadan gitu, ke Ramadan nikah, ke tahun sudah telur, apa ngimami masjid At-Taqwa, siantan. Dia menciling imam ke Ramadan, bi jemaah dan dinaki nonton biskop. Boleh biskop apa? Paling mana kita mah gitu. Nonton biskop kita mah. Lalu ada jemaah. Dan ini kesebut-sebut. Dekik sesalah punya penduduk, dekik sebenarnya cepat ada saja. Dan ini akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi di barat dia ini tidak terjadi ini. Jadi ini tetap juga ini beli wal jam'i dan berbuat doa bersama maksudnya.
Doa bersama selama itu sesama muslimnya itu lebih baik. Karena kata ulama sufi, kalau kita ngumpul 40 orang dan ada doanya setara orang lain doanya. Jadi makbulnya itu diyakini. Nah, tapi istilah kita Indonesia doa bersama dengan Kristen, sebagian ulama kita juga mengharapkan. Kan sering itu. Kalau dulu depan orang yang kiai kita dengan doanya. Ini tidak boleh. Entah alasan-alasan bagaimana di dalam Basul Masail tahun 40 lebih DNU juga tetap mengharapkan itu. Tetap. Karena pada hakikatnya kita tidak dibenarkan mendoakan selamat orang yang kufur kepada Allah. Yang boleh disunahkan kita mendoakan, mintakan hidayah agar menjadi pemeluk Islam, itu dibolehkan. Tapi kalau mendoakan selamat kepada orang yang kafir, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Saya pernah audiensi di saat Pak Kornelis menjabat gubernur. Dulu ada persatuan santri, ini sekretarisnya Ustaz Fauzi ini. Karena takut dianggap ekstrim, kami berserta rombongan audiensi. Di waktu jam 4 yang diterima jam 5. Setelah muncul beliau, langsung nyawa. Sengaja kiai saya tak manggil salam katanya. Karena saya takut dijawab Waalaikumsalam katanya. Ini ke kiai benjoleng sebenarnya. Kiai dia berbunyi kiai sebenarnya tak oning gitu. Saya memang sengaja tak manggil salam. Takut nanti dengan kiai dijawab Waalaikumsalam katanya. Sengaja. Setelah saya duduk bersama kawan-kawan, dengan tenang beliau, sudah kiai, kalau hal agama kita jangan sampai kelahi. Nabi Muhammad kan tidak lahir di Madura kata. Nah, juga Yesus tidak lahir di Pahoman kata dia. Yang kenapa kita lahir? Maka di saat itu kiai Umar Faruk, oh betul Pak Ustaz, saya tidak kakinya aja. Saya tidak. Dia marah dan sudah sampai jak sudah sampai kafir ni kena kita murtad tak tegas sih sampai itu. Ini benar ni kaki macam boleh sampai kan sama ni murtad. Ini kaki tukang ni. Ini tu boleh semua dia. Ini tu hebat. Ya, kita kembali jadi doa bersama. Kalau kita kayak begini, ya ini lebih istijabah, lebih khusyuk. Kita menurut pandangan ulama sufi, kalau berdoa diamini lebih 40 orang dan sebatas 40 orang, derajat doa itu sama derajatnya doanya orang wali. Makanya kita perlu berjamaah. Ya doa mungkin masuk akal. Mungkin ada kawan yang betul ikhlas, yang berdoa yang ikhlas. Oh kalau kiai mesti kiai belum tentu. Saya ceritakan, dulu di Baghdad itu ada kota 1000 malam. Orang desa itu kalau tidak datang kota 1000 malam, seakan-akan tidak hidup di dunia. Kalau pergi 1000 malam itu ada sungai itu jauh, harus pakai perahu. Jadi desa ini dari Baghdad ke rumahnya sampai di Speki 200 ini tidak ada perahu. Kapal belum ada. Kebetulan di pinggir sungai Tikrit itu ada musola. Kalau saya musola, di saat itu ada seorang ulama, kalau kita kiai lah, mau itu pengajian. Jadi orang desa yang bukan orang desa. Kata dia dari saya pada nunggu tidak ada kawan, lebih bagus saya hadir majelis taklim saja biar dapat manfaat. Lah kebetulan kiai tadi menjelaskan tentang fadilah Bismillah. Jadi kata dia tadi Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dibaca dengan baik dan khusyuk betul bisa terbang ke angkasa, bisa berjalan di atas air. Alhamdulillah orang desa ini yang tidak tahu apa-apa itu yakinnya pon oleh Allah. Tidak dimampukan tajib masuk dalam hatinya. Wah kalau begitu saya tidak perlu nunggu perahu katanya. Saya coba saja. Dicoba jalannya.
Setelah kepala dapat dibeli di Sibuk Kota Sibuk malam itu dia balik lagi. Nah kiai tadi selesai beli pengajian, nunggu perahu. Kamu beli barang dari mana? Dari sana kiai. Lah ikut apa? Nah tadi kiai kan menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, kalau dibaca dengan penuh sepenuh hati dan ikhlas bisa terbang ke angkasa, bisa jalan ke saya coba, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kiainya dengan nada sombong, kata kiainya dalam hati ini dia hanya mendengar saya, nikmatilah sudah bisa jalan ke saya, apalagi saya. Nah, apalagi saya oleh Allah dianggap takabur itu. Setelah kiainya loncat dalam air, dia tidak timbul-timbul itu. Kenapa? Hatinya tidak ikhlas. Hati tidak ikhlas. Jadi wajar kalau kita ramai-ramai mungkin yang satu yang ikhlas, kiainya tak ikhlas. Umpamanya mungkin ustaz yang lain yang ikhlas. Jadi doanya terkabulkan. Ini tidak ada salahnya ini, tidak boleh dikatakan bid'ah kayak begini. Kan tadi jelaskan, itu amal ilmu itu doa bersami-sami kan gitu. Memang iya, karena lebih makbul lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan secara organisasi juga demikian. Ini yang kita harus pertahankan sesuai UMNU di sana berdiri memang untuk mempertahankan, mengembangkan dan menyebarluaskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, ini sudah jam 10. Mungkin sampai di sini kita sedikit kata Pak Eki tadi. Lailatul Intimah sarana untuk hubungan silaturahim. Sebenarnya itu saya tidak jelaskan pun, yang hadir sudah ngerti semua. Karena dalam ilmu sudah jadi pengurus kiai semua sudah. Tidak perlu dijelaskan. Makanya saya tidak dikatakan kajian, tidak berani dikatakan kajian ini asal wajib. Takut suul adab itu tidak saya mematasi gitu. Ingin kulit yang macam hati. Bermakil paling baca melolong. Yang hadir sudah mengerti, karena sudah kiai semua yang hadir. Tidak perlu dijelaskan detail. Tidak perlu jelaskan detail. Makanya dulu pernah pakai timing-timing. Nah, amin. Mudah-mudahan nanti kiai kata Pak Usman. Mudah-mudahan Pak Usman. Mudah-mudahan. Ini kok MBC saya memang hebat memang. Yang ini hanya ini nanti diharapkan kepada ketua LD dakwah NU pertemuan selanjutnya boleh mengambil dari MBC setempat untuk ber-MBC demi berkesinambungan, boleh, atau rois tempat yang ada memberi istimewa untuk sekalipun umpamanya tidak pakai kitab ini sudah menyampaikan monggo. Dia kita merasa memiliki, dia tidak ada sifat monopoli, tidak ada sifat monopoli. Mari atau dari nanti dari unsur rois yang ada di PJ, atau dari tamfid yang ada, atau dari MBJ setempat. Ya kalau Lailatul Intimah kita undang di luar kayaknya masih belum waktunya. Jadi manfaatkan kiai yang ada dalam keputusan itu sendiri. Baik di PJ maupun sekalipun dalam ranting kan kita hikmahnya, kita amat ngumpulnya dia betul-betul nampak persaudaraan, kebersamaan kita dia nampak. Ini kan tujuan dari Intimah dari dulu demikian. Jadi boleh nanti diambil dari MBJ sendiri, atau dari rois yang lain yang ada di PJ, atau dari tamfid. Itu kan kayak begini. Malam biar nampak kita kebersamaan kita dalam tubuh NU itu nampak. Jadi nanti betul-betul yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu nampak. Itu nampak. Biar kita betul-betul bersatu, kebersamaan persaudaraan kita ada. Jadi mari kita menghidupkan NU ini, mari kita kalau ringan jingging bertambah bersama, kalaupun berat mari ikut bersama. Dan segalanya demi untuk mengembangkan, mempertahankan dan mensyiarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di kota peristiwa ini.
Ya, sebelum akhirnya mohon maaf, mungkin ada kehilapan, mungkin banyak salahnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kata orang Arab mengatakan dek makadar uskut masofah. Makna bebasnya, buanglah ampasnya, ambillah santannya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada